Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Pak Fakih. Di sini saya Dewa Radia dari kelas SI 4505 ingin menjelaskan sedikit mengenai GraphQL. Nah, apa sih itu GraphQL? GraphQL itu merupakan suatu bahasa query atau mungkin tepatnya arsitektur dari kita dari sebuah API sehingga kita bisa bertukar data. Mirip dengan yang kita pelajari saat kemarin kita membuat RESTful API. Nah, GraphQL ini adalah arsitektur lainnya. Mungkin saya izin sambil share screen untuk yang GraphQL seperti ini. Nah, untuk GraphQL sendiri, apa sih bedanya GraphQL API dengan REST API? Nah, kalau GraphQL API itu dia lebih fleksibel. Jadi, semisal pada REST API. Nah, kalau REST API ini kan masing-masing URL link atau path-nya itu hanya bisa mengarah ke satu database atau ke satu data. Nah, jadi semisal kita mempunyai URL untuk data pemain. Nah, itu maka hanya bisa mengakses pemain saja menggunakan URL itu. Kalau kita mau mengakses data lainnya, mengget lainnya atau misal mau untuk menggunakan metode lainnya itu pun harus menggunakan URL sendiri. Nah, disinilah peran GraphQL API. Nah, kalau dengan GraphQL itu berbeda dengan REST, kita tidak perlu menggunakan URL yang berbeda-beda, tetapi kita hanya perlu memodifikasi bahasa query untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi hanya dengan satu portal atau satu API sendiri kita bisa mendapatkan semua datanya atau yang tentunya yang diperbolehkan itu hanya dengan bahasa query saja. Nah, mungkin kalau di API RESTful API kan seperti ini kemarin. Jadi kita memiliki path-nya masing-masing, itu ada URL-nya masing-masing kalau kita ingin mendapatkan data-data tertentu atau menggunakan metode-metode tertentu. Nah, berbeda dengan GraphQL di sini. Nah, untuk GraphQL sendiri untuk aksesnya itu bukan kita menggunakan URL tapi kita menuliskan query atau fungsinya yang kita ingin dapatkan seperti apa itu datanya. Nah, nanti akan saya jelaskan akan saya demokan lebih lanjut. Mungkin izin menjelaskan sedikit lagi mengenai GraphQL. Nah, untuk GraphQL sendiri itu di sini cocok untuk digunakan pada sumber data yang lebih besar, kompleks dan saling terkait. Tapi kalau untuk datanya itu sederhana, tentunya RESTful API bisa mengakomodasi itu dan tentunya lebih efisien karena kalau data itu tidak banyak, tentu path-nya pun juga tidak banyak. Jadi kita bisa menentukan langsung user itu bisa mengakses datanya di bagian mana saja. Untuk user levelingnya di RESTful API tentu akan lebih mudah daripada pada GraphQL di mana semuanya bisa mengakses data yang diinginkan. Nah, mungkin agar lebih jelas mengenai GraphQL, saya izin langsung masuk ke dalam contoh implementasinya GraphQL. Nah, pada GraphQL sendiri, jadi di sini ini contohnya ini pembuatan API-nya dan apa saja yang diperbolehkan. Jadi semisal di sini kita kan sudah membuat sebuah database, sebuah data yang isinya ada yang isinya adalah buku-buku di sini yang berisikan ID dan title-nya. Nah, kemudian di sini kita membuat arsitektur query yang dibolehkan untuk diakses oleh nanti sang user API itu sendiri. Nah, jadi semisal di sini itu untuk sebuah variabel di mana menyimpan buku itu dalam bentuk field atau hanya satu field data saja, tidak banyak. Nah, kalau list itu nanti books itu akan disimpan banyak data di dalamnya. Nah, maka uh, di sini kita membuatkan metodenya, uh, sebutannya tuh kalau di GraphQL tuh tadi skemanya apa saja sih yang diperbolehkan untuk diakses oleh user itu di sini. Jadi kita menentukan kalau mereka masuk ke function resolve book maka mereka hanya bisa mendapatkan satu buku itu saja sendiri yang mengacu pada sini. Kalau mereka menggunakan metode resolve book maka mereka bisa mendapatkan data yang pada pada variabel yang ini. Nah, apa sih bedanya dari API? Kalau dari RESTful API, kalau RESTful API kan satu URL hanya untuk satu yang sudah ditetapkan. Nah, kalau di sini ini kita bisa mengkustomisasinya sesuai keinginan kita. Nah, jadi semisal di sini kita sudah menuliskan query SQL-nya, kita ingin mendapatkan data dari book yang berisikan ID dan title. Nah, ini maka langsung akan
kirimkan kepada kita ID dan title dari buku itu. Nah, tapi gimana kalau misal kita tidak ingin ID-nya itu masuk di data kita, jadi kita tidak perlu ID-nya, hanya perlu title-nya. Nah, kalau di RESTful API kan tidak bisa, jadi ID-nya pasti kita mau tidak mau harus kita include. Nah, kalau di GraphQL ini tentu bisa. Jadi di sini kita tinggal tidak usah memasukkan ID pada query kita. Kalau kita run ulang, nah seperti sini hanya masuk title saja. Nah, sama nanti seperti yang tadi itu, yang dalam list. Kalau ini kan kita bisa mengambil semuanya. Nah, tapi gimana kalau kita hanya ingin mengambil ID-nya saja? Ya berarti kembali lagi yang title tidak perlu kita tuliskan. Nah, maka di sini akan muncul ID-nya saja. Nah, itu mungkin secara singkat apa sih GraphQL bedanya dengan RESTful API. Nah, tentunya di GraphQL ini juga ada seperti metodenya. Kalau di RESTful API kan ada get, post seperti itu. Nah, kalau di GraphQL seperti ini sendiri, di GraphQL sendiri tadi ada yang namanya merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, ada namanya query dan mutation. Nah, query sendiri itu untuk kalau kita ingin mengget data, dan mutation itu untuk kalau kita ingin memposting data pada database kita. Nah, baik, mungkin sekian penjelasan mengenai GraphQL secara singkat dari saya. Mohon maaf belum terlalu lengkap, nanti akan saya tambahkan pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Fakih. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan banyak salah kata dari saya. Terima kasih.